Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang ini sobat, berusaha untuk solusi sementara ya sobat ya, sementahun sobat. sementahun ya, harapannya begitu untuk solusi ini sobat. Jadi water inlet, jadi air dari radiator masuk menuju ke mesin untuk proses pendinginan dari mesin ya sobat ya. Lah itu posisi blok mesinnya, dudukan untuk water inletnya itu kebetulan kropos sobat, sekitar 2 mili atau 3 mili ya kurang lebih ya. Ini di posisi sini kropos sobat. Jadi beliau akhirnya bocor lewat di bawahnya sela-sela water inlet ini sobat. Gulu banyak ya sobat ya. Ya masing-masing daerah punya penamaan juga ya sobat ya, monggo disesuaikan saja dengan daerah setempat. Tapi kalau nama ininya water inlet sobatnya. Nah ini posisinya bocor ke sini sobat, nyembur sobat. Nah, sampai nyembur akhirnya air radiatornya, coolernya itu berkurang gitu ya sobat. Terus karena bocor kemana-mana kan ya bahaya sobat. Mau nggak mau walaupun rembes atau bocor kecil ya tetap harus ditangani ya sobat ya. Dan ini posisinya ini sobat, jadi posisinya ini sobat, ini ada celah sedikit sobat, sekitar 2 mili apa 3 mili ya. Ini cukup bikin pusing ya sobat ya, karena posisinya ini sobat, blok mesinnya kan posisi blok mesinnya tertutup juga dengan ini ya, dengan modular sasisnya gitu ya. Kalau posisi sasisnya mungkin yang bagian atas bisa dapat ada murnya, ada dapat di knockdown, mungkin lebih mudah ya sobat ya untuk menjangkau di posisi ini. Kalau kebetulan mobilnya minibus ya sobat ya, minibus kan mesinnya biasanya di tengah ya, di bawah jok gitu ya. Nah, itu karena ada sasis ini agak sedikit sulit untuk menjangkaunya sobat, karena posisinya sempit gitu ya, posisinya letaknya cukup tersembunyi sobat. Nah itu posisinya kroposnya ini di sini sobat, di bagian depan atau bagian belakang sedikit rembes, tapi kalau yang bagian depan agak bocornya agak cukup banyak sobat. Nah karena posisi ini di blok mesin sobat, ya agak pusingnya itu sobat, karena ketika mau ditambahin dilas dengan las aluminium gitu ya, karena blok mesin kan kebanyakan menggunakan aluminium ya sobat ya, aluminium alloy gitu ya, campuran besinya alloy. Itu menggunakan mesin lasnya juga mesin las yang khusus ya sobat ya, biasa untuk aluminium, atau kalau bahasa ininya las bubet babet gitu ya sobat ya, las babet untuk nambahin daging blok mesin atau besi aluminium, nambahin dagingnya biasanya dengan las babet atau bubet itu ya sobat ya. Nah, itu mungkin penamaan di daerah tempat sobat rekan-rekan berbeda ya, ini ya sama saja, yang penting tujuannya untuk mengelas besi yang materialnya bahannya adalah aluminium sobat. Kalau besi yang biasa kan dengan mesin las listrik yang biasa MIG ataupun MMA ataupun yang ini TIG juga bisa ya sobat ya. Tapi untuk yang aluminium memang mungkin kawatnya berbeda, kemudian terutama kawatnya sobat, sticknya itu ya, elektrodanya itu berbeda. Terus kemudian untuk mesinnya kemungkinan hampir sama ya sobat, cuman beda settingan saja biasanya gitu sobat. Nah ini karena posisi tersembunyi gitu ya sobat, letaknya agak sulit kalau semuanya kita mau menggunakan teknik di las bubet gitu ya. Walaupun semuanya dapat, berarti kita harus membongkar bagian atas mesin sobat. Nah, itu kan prosesnya ini ya sobat ya, jadi gampang-gampang susah sobat. Gampang-gampang susah, ini posisinya dilema, karena kalau kita mau las bubet nambahin daging sedikit itu ya berarti harus kita clearkan dulu, kita buat space agak lapang, berarti kita copot yang cover atas ini ya, mesin bagian atas bagian dibuka. Nah, itu kan prosesnya malah jadi panjang ya sobat ya. Nah ini semua mobil sobat biasanya akan mengalami ini sobat, karena walaupun kita menggunakan coolant air radiator itu khusus untuk pendinginnya, walaupun sudah pakai coolant itu karena memang sifatnya masih ada airnya sobat. Kemudian proses radiator kan airnya panas dan dengan tekanan sobat, karena kan proses sirkulasi
air coolant radiator air coolant itu ataupun ini masuk dari radiator kemudian masuk ke jalur di mesin untuk pendinginan, proses pendinginan, terus masuk lagi ke radiatornya sobat. Masuk ke radiatornya, masuk ke ini ya, dari sini masuk ke radiator, kemudian turun naik lagi masuk ke mesin. Nah, pendinginan prosesnya sirkulasinya seperti itu bahasa sederhananya sobat ya. Kemudian karena panas, tekanan dan mengandung air ya, namanya aja water coolant gitu ya, air. Malah biasanya juga ada yang menggunakan air biasa gitu ya sobat ya. Harapannya sih kalau radiator biasanya seyogianya ya kami itu menggunakannya coolant ya sobat ya, khusus untuk water coolant ya. Kami jarang menggunakan air biasa untuk radiator sobat. Jadi ada baiknya menggunakan coolant karena banyak fiturnya, banyak kelebihannya daripada hanya air biasa sobat. Lah, berjalannya waktu karena ada tekanan dan air panas juga airnya ya untuk pendinginan, itu akhirnya ini sobat, dudukannya biasanya kalah sedikit demi sedikit ya sobat ya. Kropos sedikit demi sedikit itu biasanya kalah sobat, istilahnya terkikis pelan-pelan sedikit-sedikit, akhirnya ini biasanya rembes atau bocor sobat. Dan itu proses waktunya memang nggak pendek ya sobat, proses waktunya cukup panjang, nggak cuma setahun 2 tahun, mungkin berapa tahun cukup panjang ya, mungkin 10 tahun atau berapa kalau posisi kita jarang melihat gitu ya. Mungkin sering ditengok sobat, sering di maintain, dilihat apa posisinya ada bocor atau rembes. Karena kalau bocor dan rembes kemudian dibiarkan, lah itu kan karena air coolantnya panas dan dengan tekanan, akhirnya beliau dari rembes bocor sedikit itu, aus sedikit itu, bocor itu, akhirnya berjalannya waktu akan membesar sobat. Karena ada airnya panas, coolantnya panas, air coolantnya, water coolantnya panas, ada tekanan juga dan sirkulasi bergerak. Nah itu akhirnya membuat rembes kecil akhirnya menjadi menjadi agak lebar sobat. Nah, akhirnya terus bocor cukup deras, biasanya gitu sobat. Jadi memang kebanyakan semua mesin juga akan mengalami itu ya sobat ya. Kebanyakan ya, rata-rata ya, kalau semuanya posisi maintenance-nya kebetulan ada rembes atau bocor gitu ya sobat. Tapi kalau posisinya masih rapat gitu ya sobat, masih kencang, terkunci dengan karetnya juga ya, karet seal o-ringnya, karet sealnya, o-ringnya itu dapat juga karena karet o-ringnya itu sudah hancur, rusak, error untuk karetnya ya sobat ya. Itu karetnya seperti ini sobat. Nah seperti ini sobat, ini karet o-ring ya sobat ya, karet o-ringnya itu ini sobat. Akhirnya karena karetnya kena panas, kena tekanan terus, beliau akhirnya kan jadi getas kemudian rembes, bocor dikit, rembes. Akhirnya rembes itu, bocor itu membuat blok mesinnya, pinggirannya, dudukannya untuk water inlet juga akan terkikis sedikit demi sedikit sobat. Jadi memang ada baiknya mesin kalau semuanya sudah mulai ada rembes, warna hijau, karena coolantnya warna hijau kan terlihat ya, ada hijau-hijau di water inlet ya, sering ditengok sobat ya, rutin lah, mungkin maintenance berapa bulan atau itu dilihat. Kalau semuanya mulai ada rembes, ada bocor dikit, terus lebih baik segera ditangani ya sobat ya. Karena harapannya cuman o-ringnya atau seal karetnya itu yang sudah getas, kemudian rembes bocor diganti, terus oke, jadi beliau tidak membuat jadi terkikis gitu sobat. Ya gambaran bahasa sederhananya seperti itu ya sobat ya. Jadi gampang-gampang susah ya sobat, karena kita berhubungan dengan air ya sobat, water ya. Water kan posisinya beliau kan mengandalkan listrik ya toh sobat. Kemudian beliau membuat ada potensi untuk membuat korosi gitu ya, membuat kropos gitu ya sobat. Jadi memang agak gampang-gampang sulit ya sobat untuk masalah air gitu ya, air water gitu ya, apalagi di mesin. Jadi ada baiknya segera ditangani sobat. Kalau sudah terlihat ada rembesan dikit, itu ada baiknya segera ditangani, dan posisinya harapannya cuma karetnya, sealnya, terus diganti rapat lagi gitu ya sobat. Tapi kalau sudah posisinya terlanjur gitu ya sobat ya, agak
terkikis bocor. Lah ini yang bikin agak sedikit pusing ya sobat ya, karena dudukan mesin sobat, dudukan blok mesinnya yang aus. Nah posisi ausnya kroposnya tersembunyi lagi posisinya. Ini cukup membuat perhatian ya sobat ya. Kalau posisinya mesinnya mungkin bagian atasnya gampang dibuka ini ya, knockdown gitu ya, sasisnya mungkin yang bagian atas dapat dibuka, ada space sedikit, mungkin lebih mudah untuk proses di las babet gitu ya sobat, las aluminium gitu ya, ditambahkan sedikit untuk dagingnya. Nah tapi kalau posisi begini kan ini sobat, kita cari solusi sementara atau sementahunnya ya sobat ya, harapannya dapat bertahan cukup lama sementahun itu sobat. Jadi ini posisinya ini ya sobat ya, maaf sobat, posisinya sebentar sobat, mudah-mudahan terlihat ya sobat. Nah ini yang bagian outlet sobat, yang outlet bagian water outletnya ini ya, ini pun sudah mulai berkarat juga sobat. Dan setiap yang berhubungan dengan air radiator, walaupun sudah menggunakan coolant, memang karena usia ya sobat ya, karena pemakaian usia, karena beliau ada tekanan panas, air coolantnya terus sirkulasinya bergerak airnya, nah itu kan cukup deras juga air tekanannya, PSI-nya, pergerakan dari airnya itu ini sobat, mungkin satuannya bukan PSI ya sobat. Kalau PSI kan angin ya, kalau air mungkin tekanan airnya apa itu ya, satuannya itu ya pokoknya ada tekanannya cukup kuat gitu ya sobat, bahasa sederhananya itu membuat berkarat sobat, walaupun sudah menggunakan water coolant gitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang alamiah, yang natural, yang berjalannya waktu, usia, pemakaian pasti akan berkarat sobat, karena berhubungan dengan air ya sobat ya. Ini yang outlet juga, yang water outletnya juga udah mulai berkarat, tapi masih kencang sobat, masih oke lah. Jadi kalau nanti mulai berkarat banyak ya kita ganti sekalian, enggak masalah sobat, sekalian diganti, kita bongkar kita buka terus kita ganti sekalian. Tapi ini masih tebel sobat, masih tebel ya, masih ada beberapa tahun lah, masih oke lah. Jadi nanti kita siapkan untuk spare partnya, underdealnya untuk yang outlet juga. Tapi untuk saat ini adalah yang inlet dulu sobat. Nah inlet ini mudah-mudahan terlihat ya sobat. Nah ini sobat, ini celahnya di sini sobat, nih sekitar 2 mili atau 3 mili sobat, rembesnya bocornya. Nah, ini posisi ketika gulu banyaknya ini, water inlet atasnya dipasang. Nah ini masih ada celah, kelihatan kropos aus gitu ya sobat ya, sekitar 2 mili apa 3 mili lah. Ini sobat yang berusaha dicari solusi ya sobat, yang terbaik bagaimana ya sobat ya. Nah ini sobat, mudah-mudahan terlihat. Nah ini sobat, ini posisinya di sini sobat, ini di posisi ini. Nah ini sekitar 2 mili atau 3 mili legok sobat, terkikis kropos ya sobat ya. Oke. Mudah-mudahan terlihat ya sobat ya. Terus ini sobat, jangan lupa ketika proses berhubungan dengan lubang mesin seperti ini, ketika kita bongkar tinggal akan diperbaiki partnya, jangan lupa sobat ditutup ya sobat ya, dengan menggunakan kain atau dengan menggunakan isolasi kertas atau apa gitu ya sobat ya. Yang penting lubangnya tertutup ya sobat ya, jangan sampai terbuka, karena takutnya ada serangga atau hewan kecil yang masuk sobat. Nah itu amit-amit sobat, nggak minta tambah masalah sobat kalau semuanya ada problem gitu ya, kalau semuanya ada serangga ataupun hewan yang masuk ke dalam lubang menuju mesin ini kan posisinya menuju mesin sobat. Nah ini jadi ada baiknya lubang-lubang yang kita bongkar, kita copot, itu ditutup dengan kain ya sobat ya, dengan kain ya. Begitu juga di ininya sobat, di posisi ini, di posisi radiator ini juga ditutup. Bisa juga selangnya dipasang lagi gitu sobat. Jadi water inletnya diambil, tapi ditutup dengan kain atau lubangnya biar aman. Kainnya juga kain bersih ya sobat ya, jangan kain yang kotor gitu ya, takutnya kotorannya, debunya masuk ke mesin. Ngawekani sobat, menjaga sobat, jadi kainnya juga kain yang bersih ya sobat ya, jadi aman gitu ya, nggak ada serpihan masuk ke dalam mesin. Amit-amit nggak minta sobat. Nah ini kemudian untuk ininya mungkin
dipasang saja sobat, itunya selangnya dipasang saja, jadi ini juga tertutup juga. Kalau enggak ya menggunakan kain juga ditutup juga sini tempat radiatornya, lubang-lubangnya pokoknya ditutup ya sobat ya, untuk menjaga sobat, ngawekani supaya serangga nggak masuk, hewan itu nggak masuk ya sobat ya. Itu sobat. Sebentar sobat, rekan-rekan, kita lanjut. Oke lanjut sobat. Jadi kalau posisi ditinggal ketika bongkar, ada baiknya dipasang lagi ya sobat ya. Untuk contohnya ini ya, water outletnya ya, nah itu dipasang agar tidak ada serangga amit-amit, jaga nih ya sobat ya, amit-amit nggak minta serangga takutnya tak masuk atau hewan itu masuk ya sobat. Jadi kita tutup lagi ya sobat dengan selangnya. Nah, untuk radiator air, radiator coolernya dikuras ya sobat ya. Radiator coolernya dikuras lewat pembuangan di bawah, ada baut, dibuka sobat. Ini kami juga ini ya sobat, kami juga ini koordinasi juga dengan mekanik senior sobat ya, mekanik senior yang sudah kulino biasa ini lah ya. Beliau ini lagi posisi sudah bongkar, sudah buka. Nah, kami bersama dengan mekanik yang senior ya sobat ya, untuk saling mengisi ya sobat ya, saling kerjasama sobat, kolaborasi. Nah ini ditutup gini, atau mungkin ini ya sobat ya, dikasih lakban kertas gitu ya sobat, isolasi atau apa yang untuk posisi menutup sobat. Nah seperti ini sobat ya, solusi sederhana tapi cukup efektif sobat ya. Kalau enggak pakai kain ya sobat ya, ditutup atau dipasang lagi selangnya. Itu pokoknya kalau yang berhubungan dengan mesin, ketika dibongkar, dicopot, ada baiknya dikasih kainnya sobat, jadi tutup ya lubang yang dibuka itu. Jadi itu sobat. Oke kita lanjut sobat. Nah ini ya sobat ya, posisinya di dalam sini sobat. Jadi ada sasis atas, bagian atas, posisi water inlet dan dudukannya di dalam sini sobat, di posisi di dalam. Jadi agak ruangnya benar-benar terbatas, benar-benar sempit ya sobat ruangannya ya. Jadi posisi di dalam sini agak kesulitan sobat, agak pusing ya sobat ya, untuk posisi seperti ini gitu ya. Ya itu kondisinya sobat. Jadi posisinya di dalam situ. Oke lanjut ya sobat ya. Disclaimer juga sobat, bahwa disclaimer dulu ya sobat, bahwa hal ini bukan untuk menyatakan bahwa produk A, merek A lebih baik daripada merek B, produk B, atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat, disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia gitu ya sobat. Oke kita lanjut sobat. Jadi ini water inletnya sobat. Ini kami ini sobat, untuk kami sudah order juga untuk spare partnya untuk yang water inlet dari bodinya dari aluminium sobat. Kalau aslinya bawaannya kan dari plastik atom gitu ya sobat ya, dari plastik atom. Jadi karena kami akan membuat solusi gitu ya sobat, membuat semacam kayak shock gitu ya, kayak dudukan shock untuk menutup dinding water inlet dudukan yang propos itu. Kita harapannya membuat kayak semacam shock gitu ya sobat ya. Jadi ini sobat, disediakan juga nih persiapan ya sobat ya untuk radiator coolernya sobat. Nah, kebetulan adanya ini sekitar 2,5 liter kali 2 ya sobat, karena kan biasanya radiator kalau dikuras itu sekitar 5 liter sobat, 1 galon lah. Ini beli 2 ya sobat ya untuk water coolernya. Ini radiator coolernya. Oke. Kebetulan kami adanya ini sobat ya. Mantap. Kemudian ini sobat, untuk ringnya, seal karetnya untuk konektor antara water inlet gulu banyaknya dengan kedudukan di blok mesinnya sobat. Nah ini karetnya, ini partnya 1634135010 sobat. Kebetulan ini diameter lingkarannya itu cocok ya sobat, pas dengan water inletnya sobat. Nah ini sekitar berapa ini sobat, sekitar kurang lebihnya ya sobat ya,
yang diameter luarnya itu sekitar 55 kurang lebih sobat, 55,7 mm ya, milimeter. Kalau untuk bagian dalamnya kurang lebihnya 48,6 sobat, 48,6 mm. Itu posisinya kan nanti di sini ya sobat ya, nah seperti ini sobat, di konektor untuk membuat terkunci rapat dindingnya agar tidak ada bocor rembes. Namun karena ini dindingnya dudukan sudah mulai kropos, kurang lebih 2 mili sampai 3 mili, nah kita akan ini sobat, treatment gitu ya, kan kita cari solusi yang terbaik lah. Solusi yang terbaiknya sementara atau sementahun gitu ya sobat, harapannya itu. Jadi ini sobat, dengan ini membuat kayak semacam shock gitu ya sobat, shock untuk menggantikan sementara dinding pinggirnya sobat. Jadi ini kan kebetulan yang aslinya sobat, kami ada yang part on the deal yang dari aluminium sobat. Jadi nanti aluminium itu besinya water inlet yang aluminium dikasih cowakan dudukan, ini masuk, kemudian ini nanti dibolong gitu ya sobat, keluar bolong, terus nanti disesuaikan yang bagian sini menuju ke dudukan mesinnya sobat. Harapannya berhasil ya sobat. Ini sobat, ini solusi sementara sobat, sementahun ya, atau improvisasi sobat ya, improvisasi. Harapannya tepat guna gitu ya, solusi tepat guna lah untuk sementahun kami buatkan semacam shock gitu ya sobat, agar tidak rembes lagi, tidak bocor lagi sobat, untuk menggantikan dinding dudukan blok mesinnya yang kropos. Dengan nanti di saat yang posisi di kalau sudah ada renggang, waktu senggang, atau dengan posisi terbaik dapat dicopot kemudian ditambahkan las babet gitu ya sobat, dibawa ke tempat bengkel las babet, las aluminium ya, monggo sobat. Itu nanti harapannya menjadi solusi yang lebih jangka panjang ya sobat ya. Untuk sementara ini kami akan berusaha membuat semacam kayak shock untuk menutup lubang gitu ya sobat. Jadi konektor sobat, konektor untuk menutup lubang yang kropos itu sobat. Itu sedikit ya sobat ya. Kemudian untuk ininya sobat, posisi murnya bautnya ini karena berhubungan dengan air ya sobat, walaupun sudah menggunakan water coolant. Nah ini sobat, bautnya ini posisi kan mulai berkarat. Nah itu takutnya ketika bongkar ini ya sobat ya, ketika akan mencopot water inlet, itu harus diperhatikan benar-benar bautnya sobat. Jangan sampai bautnya benar-benar sudah kropos sekali, takutnya ketika dibuka dengan kunci shock itu takutnya copot sobat, patah di jalan gitu, takutnya bautnya patah di jalan. Amit-amit nggak minta sobat, karena kropos, karena usia pemakaian, karena berhubungan dengan air, kena tekanan dan panas juga, biasanya baut ini juga akan terkorosi ya sobat ya, amit-amit ya. Nah itu harus diperhatikan juga sobat ketika bongkar. Untuk bautnya diperhatikan, kalau posisi bautnya ada baiknya ya tetap biasanya ya sobat ya, disemprot dengan penetran dulu ya sobat, disemprot penetran agar posisi bautnya lebih mudah untuk dibuka sobat. Harapannya itu, takutnya putus di jalan untuk bautnya sobat. Jadi kita semprot dulu, kita semprot ya sobat dengan penetran ya sobat ya, biasa ya. Itu dengan penetran, harapannya itu. Kalau semuanya posisi amit-amit nggak minta sobat, bautnya patah gitu ya, waduh amit-amit sobat, itu ini sobat, nambah gawean sobat, nambah kerjaan ya sobat. Dan solusinya juga agak ini susah juga ya sobat, kalau bautnya sampai patah di ini ya, karena korosi gitu ya, amit-amit nggak minta sobat. Jadi diperhatikan juga untuk bautnya sobat, ketika proses buka dipastikan bautnya masih kuat, kemudian disemprot penetran ya toh, untuk menghilangkan karatnya dan mempermudah untuk proses bukanya itu sobat, biasanya gitu ya sobat. Ini kondisinya bautnya bersyukur masih oke lah, masih oke sobat, tapi sudah mulai berkarat itu sobat, sudah mulai berkarat ya. Oke sobat, berhubung dengan durasi, kita lanjut di part kedua ya sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.